Terima kasih kepada para donatur yang selama setahun terakhir sudah bahu-membahu untuk membangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Jolali di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Pramata seluas 120 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alangkah enaknya jadi YouTuber itu, pagi-pagi bisa ngomong pengalaman hidup 10 menit terus disebarkan, barangkali manfaat untuk penonton, meskipun yang nonton 50 cuma 5, tapi dibanding nulis buku harian yang dulu saya lakukan bertahun-tahun sejak umur 17 sampai saya menemukan YouTube, terus buku harian itu saya tinggalkan. Kalau buku harian dipendam, tidak bisa di share. Sekarang saya mau ngomong ya tentang pengalaman hidup, jadi buku harian tapi nulisnya sekarang pakai pakai kamera ya. Jadi ya soal ini nanti dulu deh, soal kontroversi Kamarudin Simanjuntak itu biar diurus nanti rekaman lain. Sekarang itu kan hari ini dilaporkan tuh tapi ini ada yang udah saya siapkan semalam, bersih darah geng Sambo ya. Ini nanti saya bacakan ya. Sekarang saya mau ngomong soal pengalaman saya pertama kali menjadi santri Wadil Mubarak. Bersih darah geng Sambo. Bagus nih hari Senin kemarin ya. Oh ya, udah 2 hari juga hari ini. Sampai hari ini masjid itu terhenti ya, karena dananya habis. Allah takdirkan berhenti mulai kemarin tanggal 30 Agustus hari Selasa. Saya kesana berhenti, dan moga-moga nanti Allah tinggal ngecor tahap pertama perlu 20 juta, tahap kedua seminggu kemudian ngecor dak. Yang pertama ngecor tiang, yang kedua ngecor daknya. Itu perlu 30 atau 40 juta lah sampai bisa berdiri genteng yang sudah ada 3.000 itu, dengan tiang dipanjang lagi 4 meter ke atas, ada 16 tiangnya, itu kira-kira perlu 40 juta lagi. Jadi perlu 20 sampai 60 juta, itu 60 juta sampai 100 lah sampai finishing. Dan insya Allah anugerahkan ini rezeki kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk mentransfer ya, digerakkan oleh Allah untuk membangun masjid, mengecor Masjid 6 Syuhada ya, yang terhenti 2 hari ini karena tukangnya sudah tidak sanggup kita berikan gaji lagi, habis dananya dengan izin Allah. Dan nanti insya Allah tinggal ngecor ini ya. Nanti ada 1 orang yang ngecor, kalau yang ngecor ada 20, molonnya 2, itu Pak Ade Fahrul, seorang dosen lulusan universitas di Malaysia. Kawan saya Pak Ade Fahrul itu mau ikut ngecor katanya. Dia menyumbangkan tenaganya untuk ikut ngecor 1 hari itu. Seorang dosen di BINUS, seorang dosen di Al-Hikmah, sekolah tinggi dakwah di Al-Hikmah, dan juga di sekolah tinggi agama Islam Persatuan Islam. Pak Ade Fahrul itu juga namanya Ade Fahrul, ADEFACHRUL. Putranya 2 yang kuliah ya di Universitas Brawijaya, 1 di Universitas Indonesia 1. Dia mau menyumbangkan tenaganya untuk untuk turun belepotan dengan semen, ingin menjadikan hidupnya itu menjadi saksi.
di hadapan Allah membangun Masjid Enam Syuhada pesantren Ojolali. Mungkin saya perannya nanti akan mendokumentasikan proses pengecoran itu secara live streaming ya, karena jauh dari wifi. Di sini kan ada wifi di rumah ini. Mungkin saya harus pakai kuota 200.000 khusus live streaming hari itu, supaya pengecoran itu bisa dinikmati, bisa disaksikan oleh penonton pesantren Ojolali di seluruh dunia. Dan silakan menyimak hadis Rasulullah yang mengatakan, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah akan pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Bapak, Ibu, kakak, adik, saya sarankan untuk mentransfer tidak banyak, 10.000 itu sangat berarti, 20.000 rupiah sangat berarti untuk Bapak Ibu sendiri berinfak, menyelamatkan diri sendiri dari bahaya akhirat dengan cara amal soleh, yaitu membangun masjid semampu yang kita bikin. Jadi siapa yang mau transfer silahkan ya, ke Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomornya 1012656781 dan dikonfirmasikan, boleh dikonfirmasikan ke HP yang sedang saya pakai untuk rekaman ini, 0812 1200 6145 Yudi Pramuko. Sekarang saya sertakan gambar saya yang terakhir yang kemarin saya ambil ya. Moga-moga ada gunanya dan moga-moga meningkatkan keimanan kita semua. Mari kita bersama-sama membangun masjid sebagaimana perintah atau inspirasi dari Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta, dan sekaligus saya penanggung jawab keseluruhan pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfidz Al-Quran Ojolali, karena saya ketua dari Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia, dan masjid ini hari kerja ke-180 dan terhenti karena kehabisan dana, dan ini dibangun di atas tanah wakaf 120 meter persegi wakaf dari Bapak Haji Parama Arta dengan istri beliau di Bogor. Ada dua tahap yang memerlukan dana pengecoran. Pertama, tulang-tulangnya atau ya tulang-tulang untuk menahan bondek itu memerlukan dana sekitar 20 juta, dan tahap kedua seminggu kemudian pengecoran di atas bondek yang seluruh dak ukuran 7,5 meter kali 13 meter itu memerlukan dana sekitar 30 juta rupiah, karena dikerjakan oleh setiap tahap pengecoran itu oleh 20 tukang, satu tukang itu 200.000 dan harus selesai hari itu untuk tahap pertama, sebelum tahap kedua dilakukan seminggu kemudian. Jadi perlu dana. Kami sampaikan kepada para donatur dan juga kepada Bapak Ibu, kakak adik semua, pesantren Ojolali atau Masjid Enam Syuhada ini memerlukan dana pengecoran sebanyak 50 juta rupiah. Dan kami ingatkan hadis Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga.
Untuk tahap pertama perlu kami sampaikan, perlu tukang 20, molennya 2, masing-masing molen 750 kali 2 itu 1,5 juta, dan 20 tukang itu sekitar 200 kali 20 4 juta, dan pasirnya 4 atau 5 kol. Semennya sudah juga semennya sudah ada dari Bapak Ihsan Tholib sebanyak 200 sak semen. Alhamdulillah. Yang belum ada pasir, tenaga kerja, kemudian dana untuk split ya, batu koral, dan juga nanti tahap kedua memerlukan besi 16 atau 13 ulir untuk dianyam seluas 13 meter. Panjang masjid itu di lantai 2 dan lebarnya 7,5 meter. Jadi kami persilahkan berlomba-lomba untuk menginfakkan harta membangun masjid sebagaimana Allah atau dijanjikan oleh Rasulullah tadi, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Dan hari ini adalah hari kerja yang terakhir ke-180, dan masjid ini dibangun setahun yang lalu, hari Senin 2 Agustus 2021 di atas tanah 120 meter tanah wakaf.